Cawe-cawe apa? Cawe-cawe untuk Pertanyaan menjegal asal saya, bukan Anies maju. Apa? Cawe-cawe untuk menjegal, tidak boleh dukung Nah, Anies. itu yang saya katakan, kita berstrategi kan? Nggak menjawab gitu loh. Tidak bisa, Bu, tidak bisa kita mengatakan bahwa menjegal. Kalau kita berstrategi dan akibatnya tidak maju, itu adalah akibat dari strategi yang kita terapkan. Oke. Loh, ini caranya jadi tidak boleh kalau begitu. Bang Idrus mengatakan itu strategi. Oke. Bukan. Tapi host mengatakan itu menjegal. Nah ini di sini bahasa. Enggak. Saya bukan mengatakan, saya bertanya apakah menjegal, tapi kan dijawab strateginya kemudian. Jadi malam ini kita mengkonfirmasi strateginya adalah menjegal Anies Baswedan. Pertama saya ingin Jadi begini sobat era sekalian, yang esensi memilih pemimpin itu adalah bukan sekedar asal menang. Kalau sekedar asal menang dan menangnya itu dengan gentong babi, maka siapapun bisa dimenangkan. Kan masa kualitas politisi seperti itu, apalagi politisi yang sudah lama puluhan tahun, sudah memimpin partai paling tidak menjadi orang nomor 2. Walaupun kemudian sempat terganjal juga hidupnya dengan kasus korupsi misalnya. Tapi yang jadi masalah adalah kita ini mau memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu adalah cari yang terbaik. Masa yang terbaik Kaisang Pangarep, orang yang belum punya pengalaman memimpin. Masa kepemimpinan kita serahkan pada Gibran misalnya. Makanya kata Rocky Gerung, wakil presidennya Soekarno itu Muhammad Hatta. Orang tahu kualitasnya seperti apa. Wakil presidennya Soeharto itu Hamengkubuwono. Orang tahu kualitasnya seperti apa. Wakil presidennya Gus Dur, Megawati. Paling tidak orang tahu. Wakil presidennya SBY, ya minimal ada orang tahu, JK dan Budiono. Wakil presidennya Jokowi, JK lagi pada periode pertama. Ini wakil presidennya Prabowo, Gibran Raka Buming Raka. Kita tidak menyepelekan, banyak anak-anak muda yang betul-betul genuine. Tapi anak muda yang bergerak dengan dirinya sendiri, bukan karena ayahnya. Benar nggak nih bahwa tudingan Bang Ges ini ada cawe-cawe jilid 2 gitu loh? cawe-cawe apa? Cawe-cawe untuk Pertanyaan menjegal asal saya, bukan Anies maju. Apa? Cawe-cawe untuk menjegal, tidak boleh dukung Nah, Anies. itu yang saya katakan, kita berstrategi kan? Nggak menjawab gitu loh. Tidak bisa, Bu, tidak bisa kita mengatakan bahwa menjegal. Kalau kita berstrategi dan akibatnya tidak maju, itu adalah akibat dari strategi yang kita terapkan. Oke. Loh, ini caranya jadi tidak boleh kalau begitu. Bang Idrus mengatakan itu strategi. Oke. Bukan. Tapi host mengatakan itu menjegal. Nah ini di sini bahasa. Enggak. Saya bukan mengatakan, saya bertanya apakah menjegal, tapi kan dijawab strateginya kemudian. Jadi malam ini kita mengkonfirmasi strateginya adalah menjegal Anies Baswedan. Pertama saya ingin mengatakan, ini konfirmasi ini. Misalkan begini, Kaisang maju, salahkah Kaisang maju? Warga negara punya hak. Ya gak salah. Kemudian yang kedua, salahkah misalkan kalau Kim berkomunikasi dengan PKS dan berkoalisi di DKI Jakarta? Nggak salah. Kan tidak salah. Kalau tidak salah, ada dalam cara berpikir sepanjang tidak ada larangan boleh kita lakukan. Oke. Ini masalah cara berpikir bukan cawe-cawe, tapi kalau strateginya berdampak terhadap Anies nggak bisa maju itu lain hal. Loh, gitu ya. ada persaingan misalkan di lapangan. Lalu kemudian tadi ada tudingan bahwa di sini ada tudingan lagi bahwa di sini tidak fair. Sama dengan kemarin apalah waktu pilpres di beberapa daerah ada pasangan mengklaim bahwa kita menang 70%. Kita menang 60% di Jawa Timur. Tetapi begitu ternyata kalah hanya mendapatkan sekian persen, lalu kemudian nomor 2 dianggap salah. Dan nah ini kan tidak real. Nah ini maksud saya. Kalau tadi misalnya itu strategi membuat Anies nggak maju, itu bagian dari kekeluargaan itu apa enggak ya? Bukan. Bukan Strategi Bang Rey. Kan di sini. Itu strategi. Kita kan ada di atas. Kita ajak semua mari baru kita seleksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya live ini ya. Live soal tadi ada potongan video ya di perdebatan di televisi. Bicara soal bagaimana strategi ya. Tapi strateginya bukan mengalahkan Anies, tapi strateginya menjegal Anies. Atau menjegal Anies adalah sebuah strategi. Atau apa strategi Idrus Marham atau kelompok Indonesia Maju, koalisi Indonesia Maju, yaitu strateginya bagaimana Anies tidak maju. Jadi hanya boleh dia yang maju ya. Menarik ini ya. Saya pikir udah berubah Idrus Marham ya. Oke, soal isu jegal Anies di Pilkada DKI, Idrus Marham kita berstrategi ya. Oke, Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan niatnya untuk kembali maju di Pilkada DKI 2024. Bahkan saat ini Anies telah mendapat dukungan dari sejumlah partai untuk maju jadi cagup di DKI, salah satunya dari PKB dan kemungkinan kuat PKS juga akan menyusul. Namun belakangan berkembang isu bahwa langkah Anies maju di Pilkada DKI tidak akan mulus. Dia diprediksi akan mengalami sejumlah upaya penjegalan dari sejumlah lawan politiknya. Belakangan diketahui PKS yang bakal menjadi kendaraan Anies maju di Pilkada 2024 dirayu untuk gabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Apabila itu terjadi maka Anies tak memiliki cukup suara untuk maju di Pilkada 2024 dan tak bisa maju menjadi cagup DKI 2024. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Idrus Marham yang merupakan politisi Partai Golkar dari Koalisi Indonesia Maju yang melawan Anies dalam Pilpres 2024, Idrus menyebut saat ini Golkar tengah melakukan sejumlah strategi untuk memenangkan Pilkada 2024. Apabila dari strategi tersebut ada pihak lain yang terganjal tak bisa maju, itu di luar kuasa Golkar. Itu yang saya katakan kita berstrategi dan tidak bisa kita mengatakan menjegal. Kalau kita berstrategi dan akibatnya tidak maju, itu adalah akibat dari strategi yang kita terapkan, kata Idrus dalam program 2 Sisi TV One. Nanti kita akan lihat ya. Idrus juga mengatakan apabila koalisinya mengusung Kaisang untuk maju di Pilkada 2024, sepanjang sesuai dengan aturan maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Sontoloyo. Pertama saya katakan misalnya kayak salahkah Kaisang maju? Tidak. Warga negara punya hak, ujar Idrus ya. Sekalian jangan etes aja ya. Oke. Begitu juga apabila Golkar mengajak PKS untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengakibatkan langkah Anies maju di Pilgub DKI terganjal. Selagi tidak ada aturan yang melarangnya maka sah-sah saja dilakukan. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, salahkah misalkan tim berkomunikasi dengan PKS dan berkoalisi di DKI Jakarta? Kan tidak salah. Kalau tidak salah ada dalam cara berpikir sepanjang tidak ada larangan boleh kita lakukan, kata Idrus. Menurut Idrus, di setiap pemilihan umum sangat wajar apabila terjadi persaingan. Namun jangan sampai persaingan tersebut menimbulkan tudingan yang tidak benar. Sama dengan kemarin waktu Pilpres, di beberapa daerah ada pasangan kita menang 70%, kita 60% di Jawa Timur. Tapi begitu ternyata salah, hanya mendapatkan sekian persen, lalu ternyata nomor 2 dianggap salah. Ini kan tidak real, kata Idrus. Ya, Anda mau percaya Idrus atau Ges Khalifah, kira-kira begitu ya. Seperti diketahui baru-baru ini beredar kabar PKS ditawari kursi cawagup di Pilkada Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju. Partai pendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pada Pilkada Jakarta 2024 ini Kim ingin mengusung Ridwan Kamil. Untuk cawagup Kim sepakat untuk mengisinya dari kader PKS. Mengingat PKS adalah pemenang pemilu 2024 di Jakarta. Jangan salah, ada juga Kaisang ya. Oke.
Ya, sobat era sekalian, menarik di sini ya, karena Kaisang sudah mulai disebut-sebut juga, mulai dielus-elus oleh Gerindra ya. Jadi lucu juga politik ini ya, ketua umum partai lain dijagokan oleh partai yang lebih besar ya. Seolah-olah partai yang lebih besar itu nggak punya kader sendiri ya. Ini kan aneh bin ajaib ya, transaksi politiknya itu terlalu. Ya lalu buat apa kita melakukan kaderisasi kalau seandainya kita tidak mampu menghasilkan kader sendiri. Kalau memang kadernya itu lebih baik, jauh lebih baik, oke. Ini kan tidak jauh lebih baik. Ini kan orang berharap gentong babi aja. Berharap adanya keterlibatan birokrasi, ya kan? Kalau disepakatan terjadi itu. Ya tinggal estafet aja, kebiasaan Jokowi diambil alih Prabowo. Ya. Apakah itu yang mau kita lestarikan kan? Persoalannya sederhana. Kenapa Anda ngotot misalnya mau memajukan Kaisang Pangarep misalnya? Ya kan? Nah, ini kan menjadi persoalan juga. Jadi begini sobat era sekalian, yang esensi memilih pemimpin itu adalah bukan sekedar asal menang. Kalau sekedar asal menang dan menangnya itu dengan gentong babi, maka siapapun bisa dimenangkan. Kan masa kualitas politisi seperti itu, apalagi politisi yang sudah lama puluhan tahun, sudah memimpin partai paling tidak menjadi orang nomor 2, walaupun kemudian sempat terganjal juga hidupnya dengan kasus korupsi misalnya. Tapi yang jadi masalah adalah kita ini mau memilih pemimpin itu adalah cari yang terbaik. Masa yang terbaik Kaisang Pangarep, orang yang belum punya pengalaman memimpin. Masa kepemimpinan kita serahkan pada Gibran misalnya. Makanya kata Rocky Gerung, wakil presidennya Soekarno itu Muhammad Hatta. Orang tahu kualitasnya seperti apa. Wakil presidennya Soeharto itu Hamengkubuwono. Orang tahu kualitasnya seperti apa. Wakil presidennya Gus Dur, Megawati. Paling tidak orang tahu. Wakil presidennya SBY, ya minimal ada orang tahu, JK dan Budiono. Wakil presidennya Jokowi, JK lagi pada periode pertama. Ini wakil presidennya Prabowo, Gibran Raka Buming Raka. Kita tidak menyepelekan, banyak anak-anak muda yang betul-betul genuine. Tapi anak muda yang bergerak dengan dirinya sendiri, bukan karena ayahnya, dan jelas latar belakang pendidikannya, ya kan? Ini kan ada keraguan, ada hal yang meragukan sesungguhnya. Jadi harus ada kejelasan ya. Kejelasan itulah yang paling penting. Nah kita kalau mencari primus inter pares, ya yang terbaik di antara kita, bukan sekedar ambisi saja. Masa Idrus Marham yang sudah berpengalaman tidak merasa lebih baik dari Kaisang? Oh elektabilitas, nah itulah yang saya katakan. Elektabilitas itu kan bukan dibentuk karena kecintaan orang, karena uang, karena kekuasaan yang menggerakkan. Kan itu persoalannya. Sekarang kalau seandainya kekuasaan tersebut tidak digunakan, apa bisa menang? Ya kan? Uang tidak digunakan, apa bisa menang? Kan lama-lama rusak negeri ini. Belum lagi kalau kita lihat pat gulipat bisnis yang dijalankan sebagai orang dalam lingkaran kekuasaan. Itu juga masalah luar biasa ya. Itu saudara sekalian ya. Jadi strateginya adalah menjegal Anies ya. Tapi dari pernyataan Idrus Marham ini sebenarnya ada juga pertarungan di dalam koalisi istana ini, yaitu mau memajukan siapa? Mau memajukan Ridwan Kamil plus kader PKS, itu maunya Golkar. Atau memajukan Kaisang dengan kader Gerindra, kita lihat. Jadi maunya Jokowi apa, maunya Prabowo apa. Maunya Jokowi, ya Kaisang jadi gubernur lah. Maunya
Prabowo, kita tidak tahu. Jangan-jangan Kaisang juga maunya Golkar seperti apa. Nah, ya mudah-mudahan ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgiliz zalimin bizzalimin. Mudah-mudahan ya orang-orang yang zalim sama zalim itu saling sibuk ya. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi ya, di dunia ini apalagi urusan politik yang kecil ini, ya tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan keyakinan kita. Soal hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang benar bisa saja dimenangkan dan pasti menang. Yang curang bisa saja dimenangkan sebagai istijrad, ya kan? Yaitu sebuah kenikmatan yang sesungguhnya adalah hukuman, ya. Penyesatan, ya. Jadi disesatkan, diistidrodkan, dikasih kenikmatan yang kemudian membuat dia lupa, ya, bahwa seolah-olah itu adalah nikmat yang dia peroleh sendiri. Jadi saudara sekalian, kita akan lihat ya nanti bagaimana konstelasi ke depan. Tapi yang paling penting adalah untuk Anies Baswedan, ya, jadilah tetap man of value, ya. Kalau Anda tidak lagi man of value, maka tidak ada lagi keinginan orang seperti saya untuk mendorong. Ngapain kita? Kita karena Anda punya value, maka kemudian didorong. Tapi kalau nggak punya value lagi, mau gandeng Kaisang, mau lobby Prabowo, ya udahlah. Ya sudahlah. Berarti cuma sekedar pengen jabatan saja, ya. Mudah-mudahan tidak. Masa orang sebesar Anies Baswedan hanya sekedar ingin jabatan. Ya, kalau Kaisang saya masih percaya karena diajarkan bapaknya. Tapi Anies harusnya diajarkan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai perlindungan HAM, nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai penegakan konstitusi. Itulah yang harusnya dia terima dari kakeknya, ya, yang juga pejuang republik ini. Itu saja sobat era sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita bacakan dulu komentar sobat RH sekalian ya. Assalamualaikum sahabat RH, hanya yang otak dungu yang mau jegal Pak Anies, yang cerdas adu argumen dan gagasan di pilkada. Bang, bahas ormas NU yang anti demokrasi karena laporkan polisi akun X yang mengkritik dengan bikin logo plesetan UN. Oke. Kemudian polisi apa ini? Ya sudahlah. Kalau gitu-gitu malas saya terus terang saja. Pendukung Anies akan tetap setia demi perubahan dan keadilan. Pak, apakah kita oportunis itu negatif? Ada pengamat, influencer, bahkan RG yang mengatakan Anies oportunis. Jadi oportunis itu ya orang yang hanya ingin cari kesempatan dalam kesempitan. Orang cari keuntungan, ya. Tapi Anda harus bedakan oportunis sebagai sebuah kata sifat dengan penilaian yang dilekatkan kepada orang. Kalau kita menuduh orang oportunis kan belum tentu dia oportunis, tergantung. Kalau saya menilai Jokowi anti demokrasi, ya orang lain bisa mengatakan belum tentu. Tidak betul. Kan kita menghargai hak orang. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita mengkritik, kita dilaporkan ke polisi. Nah itu yang nggak boleh dalam negara demokrasi. Kalau begitu nanti yang terjadi adalah akan ada sekelompok aparat yang akan menjadi hakimnya demokrasi. Dan itu tidak boleh. Itu tidak baik ya. Itu bahaya. Kalau demokrasi diserahkan kepada aparat. Karena aparat kemudian merasa dia bisa memilih. Ya. Demokrasi itu diserahkan kepada penilaian rakyat. Jadi kalaupun kita misalnya dalam tanda kutip memaki-maki pemerintahan, pemerintahan tidak boleh marah. Tapi jangan lupa, yang memaki itu belum tentu juga mendapatkan simpati. Saya sadar, belum tentu orang lain suka dengan saya. Enggak apa-apa, sepanjang saya masih punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Itu sudah membahagiakan. Dimaki balik ya itu resiko. Kan begitu caranya ya, cara kita berpikir ya. Strateginya pasti lagu lama, tawarin duit atau golok. Oke, tadi menarik ya. Itu sebuah strategi.
sepanjang strategi tersebut bukan strategi menyuap, it's okay. Misalnya gini, untuk cara menarik PKS adalah mengiming-imingi PKS dengan jabatan wagub, wakil gubernur. Sah, boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah nanti ada cost recovery. Berapa biaya pemilu. Itu namanya suap. Udahlah, neraka semua. Itu namanya suap. Masa PKS partai dakwah mau begitu, mau disuap? Itu suap namanya. One thing for sure, itu saya katakan suap. Kalau misalnya disertai dengan pemberian uang yang dinamakan cost recovery, nggak ada kaitannya. Ya, kecuali dia mengatakan nanti ongkos pilkada kami yang tanggung. Tapi ongkos pilkada itu ongkos kampanye yang benar, ya kan? Placing iklan yang benar. Kemudian kalau ada merchandise yang benar, bukan untuk money politics, bagi-bagi amplop, satu amplop 500.000, 400.000, 300.000. How come Anda bangga dengan kemenangan yang seperti itu? Kan gak masuk akal. Ya, jadi kita harus dengan martabat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian apalagi ya? Pendukung Anies akan tetap setia demi perubahan dan keadilan. Strateginya pasti lagu lama, oke? Om bahas si PJ Heru yang ngumpet karena Anies ada di PRJ. Anies malah yang membuka PRJ dan PJ Heru disorokin karena ngumpet. Ya itu menunjukkan kalau pemimpin tidak dicintai rakyat, tidak dipilih oleh rakyat, ya kan? Ya, pemimpin yang dipilih atau dicintai oleh para buzzer saja itu bukan dicintai juga, didukung oleh para buzzer karena ada uang, ya kan? Kemudian wakilnya Prabowo ijazah pun tidak jelas, ya. Apa pendapat RH tentang Marcel Widianto, si influencer yang diusung Gerindra untuk maju Pilwalkot Tangsel? Ya, semua warga negara punya hak. Tinggal tanggung jawab partai politik tersebut. Apakah dia menyodorkan calon terbaik atau tidak? Itu saja. Kan ada yang namanya moral obligation. Jadi bukan hanya menang-menangan. Ya kan, orang yang nggak jelas track recordnya, nggak jelas begini. Menurut saya mau jadi pemimpin itu paling tidak pertama harus dewasa dulu. Pemimpin muda boleh, tapi dewasa harus. Kan dewasa tidak selalu terkait dengan usia. Ya, saya merasa tidak cukup dewasa untuk menjadi pemimpin, makanya saya tidak mau ikut kontestasi apapun dan tidak ada partai yang tertarik untuk memajukan saya, dan itu saya bersyukur, alhamdulillah tidak akan tergoda dengan kekuasaan apapun, ya kan. Oke. Boro-boro mau berpartisipasi dalam pilkada. Bang Refli, buat makan aja susah, daya belinya kering banget, PHK di mana-mana, dolar naik terus, pemerintahannya nggak peduli. Ini rezim kayaknya benci banget sama rakyat. Ya itulah yang kita jadi persoalkan, ya kan. Yang kita persoalkan. Ini kita enggak berhenti ya ininya, live-nya enggak ya. Soalnya ini enggak bergerak, oke. Karena dulu ada yang pernah bilang, wah ini live-nya hilang gitu katanya. Enggak ya. Apalagi ya. Anies ke PDIP jadi petugas partai, enggak juga ya, saya kira berbeda lah. Karena dari awal Anies punya bargaining position ya. Apalagi PDIP bukan partai yang nomor satunya. Bisa saja yang nomor satunya PKS misalnya ya. Berbeda lah dengan PDIP yang memang mengusung Jokowi. Dan beda kelas lah ya, beda kelas ya. Kemudian Anies Baswedan orang baik, ditugaskan negara selalu siap di mana saja. Ya jangan begitu juga ya. Kita berharap dia menjadi pemimpin oposisi. Makin membingungkan aja. Intinya Indonesia butuh orang baik dan benar. Menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan itu kecurangan, bukan strategi. Iya. Strategi itu sepanjang justified. Ya.
Kalau ngasih duit itu udah dilarang. Undang-undangnya ada. Anda nggak boleh ngasih duit. Walaupun berbelok. Kan berbelok nih. Kita ganti ongkos pemilu kemarin. Loh, itu sama aja. Menyuap juga. Cuman bahasanya diperhalus jadinya ya. Mereka tak ubahnya seperti preman dan berwatak otoriter karena ada niat busuk. Hanya penjahat yang berambisi berkuasa dengan cara menghalangi orang lain, apalagi di negara demokrasi. Rakyat tidak boleh diam terhadap preman perusak demokrasi. Saya nggak paham cara berpikir Prabowo sekarang. Seperti udah mulai konslet, dari mulai ambil Gibran sampai mengusung orang nggak jelas. Cuma modal entertain dan gimmick seperti Marcel Widianto. I don't know exactly ya. Saya tidak bisa juga menilainya. Tapi sekali lagi kewajiban partai politik adalah mencari, memunculkan kader-kader orang-orang terbaik untuk memimpin negara ini. Bukan orang-orang yang sekedar pengeruk suara saja. Ya, tidak jelas track recordnya, tidak jelas macam-macamnya ya. Sobat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa ya, jadwal RH Channel tetap jam 5, jam 8, jam 11, jam 14, jam 17, jam 19, jam 21. Di antara pukul itu, di antara waktu-waktu itu bisa saja kita live sewaktu-waktu seperti sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.